Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi yang sangat-sangat ditunggu para gamer maupun editor. Yap, harga VGA semakin lama semakin turun. Kalau makin turun terus, kan makin kelihatan. Semakin banyak orang yang berniat upgrade perangkat PC-nya. Namun di sisi lain, ada juga yang hatinya bersedih dan patah hati. Lah kok sedih? Iya dong, nasib orang yang beli VGA dengan harga selangit pada waktu itu. Mau jual salah, nggak jual tapi pengen. Nah lo gimana coba? Serba salah jadinya. Apa saja VGA tersebut? Monggo ditonton sampai habis. Tapi jangan lupa, sebelum melanjutkan video ini, pencet tombol merahnya agar cita-cita saya yang mulia ini bisa tercapai dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6. Seingat saya, VGA RX 6500 XT ini harga barunya dulu tembus 5 jutaan untuk merek yang terkenal pas baru luncur. Correct me if I am wrong. Dan sekarang harga barunya makin menggiurkan, di bawah 3 juta rupiah bro. Wih, apa nggak murah banget tuh. Nah, merek yang menjual RX 6500 XT murah ini dari brand ASRock. Biar kata namanya nggak sekeren Asus, tapi merek ini udah teruji kualitasnya. Bicara kemampuan gaming dari RX 6500 XT ini, VGA ini lebih kenceng dari AMD RX 588GB yang lebih boros, dan harga bekasnya itu masih ada yang menjual di atas 3 juta rupiah. Sadar dong, ini baru lebih kenceng, lebih murah, lu bekas kok jual mahal. Dari rivalnya, RX 6500 XT ini lebih kenceng dari Nvidia GTX 1060 versi 6GB sekalipun. Wah, apa nggak menarik nih dibeli? Oh ya, VGA ini direkomendasikan bermain di resolusi 1080p. Untuk daya power supply minimal adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 107 watt. Ayo, cukup menarik bukan? Baru, irit, dan kencang. Nvidia GTX 1660 Super 6GB DDR6. Selain dari brand AMD, Nvidia juga nggak mau kalah banting harga. Kali ini kelas super harganya ngikut turun. Yap, Nvidia GTX 1660 Super semakin sadar diri kalau kemahalan. Harganya sekarang udah di bawah 4 juta rupiah. Widih, mulai menggeser harga GTX 1650 4GB DDR6 dong. Ya walaupun tetap juga sih harga GTX 1650 4GB DDR6 masih bertahan, masih sombong. Padahal performanya jauh banget. Merek yang menjual 1660 Super di bawah 4 juta ini dari MSI. Tepatnya dijual di harga 3,8 juta rupiah. Kalian pasti tahu, ada adiknya yaitu GTX 1650 Super. Nah, yang bikin saya nggak habis mikir, apa karena banyak mikirin utang ya? Maaf, maksudnya kok bisa masih ada yang menjual GTX 1650 Super itu bekasnya di harga 3 juta rupiah. Nih orang yang menjual 1650 Super itu apa nggak update harga ya? No, lihat, kakak lu udah murah, mana baru lagi. Kemampuan GTX 1660 Super itu deket-deket sama 1660 Ti, dan di atas GTX 980 Ti yang harga bekasnya juga masih tinggi dan masih belum sadar diri. Biar kata lebih kenceng dari 6500 XT, tetap saja rekomendasi layar buat bermain game di 1660 Super adalah 1080p. Daya power supply minimal adalah 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 125 watt. Lebih boros tapi lebih kenceng, dan jelas lebih mahal dari 6500 XT. Nvidia RTX 3050 8GB DDR6. Wih, seri ini lagi ya. VGA ini nggak berhenti untuk menurunkan harganya. Kasihan banget sih yang beli VGA ini buru-buru. Dulu kali pertama meluncur, harga VGA ini luar biasa dewa, tembus 8 juta rupiah. Widih, mahal amir ya. Amat. Dan sekarang harga barunya hampir kepentok 5 juta rupiah. Ini untuk harga baru loh ya. Tepatnya di angka 5,1 juta rupiah dari brand MSI. Wow, gila bener. Saya ingat pernah ambil tipe ini dan merek yang sama di angka 6,4 juta rupiah waktu 3 bulan yang lalu, dan sekarang jadi 5,1 juta rupiah. Selisih harga barunya itu hilang 1,3 juta rupiah. Wih, lah kalau bekasnya berarti bisa di bawah 5 juta dong. Sudah pasti, masa ya deketan sama baru. Yang beli ya mikir juga dong. Tapi ya namanya juga kita nggak tahu ke depan itu gimana, bakal sukses apa enggak, atau malah makin nyungsep. Ini bahas VGA bos, mamam. Nah, kemampuan RTX 3050 ini di atas GTX 1070.
tapi masih di bawah GTX 1070 Ti. Dan jelas bukan tandingan 1660 Super sekalipun. Kebutuhan power supply minimal adalah 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 130 watt. Wih, mirip-mirip ya borosnya sama 1660 Super. Ya wajar sih, tapi lebih kenceng, ya nggak? Nah, kelupaan nih, rekomendasi layar untuk RTX 3050 ini adalah 1080p. Nvidia RTX 2060 6GB DDR6. Lah, Nvidia semua bos. Ya namanya juga yang harganya hancur, kebanyakan dari Nvidia untuk sekarang. Makanya bahas Nvidia. Tunggu nanti ya kalau AMD ikut ancur-ancuran harganya. Nah, RTX 2060 6GB ini harganya turun sampai gila-gilaan. Keinget dulu waktu sama dia. Waktu lagi hunting RTX 3050. Harganya itu deket-deketan loh sama RTX 3050. Di angka yang kurang lebih sama sih, 6 juta lebih. Dan sekarang ajib, harganya anjlok di bawah 5 juta rupiah. Tepatnya di angka 4,4 juta rupiah dari merek Asus. Buset dah. Dalam jangka waktu 3 bulan, dari harga 6 juta lebih, sekarang jadi 4 jutaan. Jatuhnya selisih harga baru 3 bulan yang lalu versus sekarang itu 2 jutaan. Aduh, apa kabar nih VGA bekas ya. Kemampuan RTX 2060 ini masih jauh di atas RTX 3050, tapi masih di bawah RX 6600. Gak jauh juga sih perbedaan performanya dengan RX 6600. Nah, kemampuan yang bisa dibilang deketan sama RTX 2060 ini adalah GTX 1080 non-TI. Yang lucunya, masih ada juga yang jual GTX 1080 non-TI dengan harga 5 juta rupiah. Bekas. Bro, hari udah siang, masih aja ngiler. Rekomendasi layar buat VGA 1 ini adalah 2K. Hal yang wajar sih, kemampuannya memang di atas RTX 3050. Daya power supply minimal adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 160 watt. Lebih boros dari RTX 3050, tapi lebih murah dan lebih kenceng. Ayo, pilih mana nih? Oke, sekarang kita bahas kesimpulan manakah VGA terbaik dari harga dan performa dalam video ini. Rasa-rasanya, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kalian bakal milih RX 6500 XT. Ayo, bener nggak dugaan saya? Tetapi, kalau saya pribadi, melihat performa dan harga untuk saat ini ya, jelas dong pilihan saya jatuh ke Nvidia RTX 2060 6GB DDR6. Harganya tergolong mulai terjangkau untuk di kelasnya. Ya walaupun rivalnya RX 6600, itu harganya juga udah mulai turun di bawah 5 juta rupiah. Tapi selisihnya juga masih lumayan ya, yaitu setengah juta rupiah, dan 500.000 itu banyak loh kalau dibeliin permen. Kan bisa dijual lagi permennya. Jadi dah pedagang permen, sorry ngelantur. Nah, semua itu kembali ke kalian. VGA di video ini pada dasarnya cukup bagus ya. Yang nggak bagus itu nggak ada duitnya. Jadi pada jelek nih VGA, bener nggak? Yap, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming yang harganya makin turun aja. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.